semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nursi Laila MKop Spesialis Perawatan Jiwa, serta kepada moderator dan juga kepada seluruh teman-teman yang telah menghadiri seminar pada sore hari ini. Saya Elvia Dita Farida ingin membawakan sebuah materi yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu mengenai konsep belajar. Mengapa sih konsep belajar itu penting untuk kita ketahui? Karena konsep belajar ini merupakan suatu fondasi kita dalam belajar. Bagaimana cara kita memahami sebuah pembelajaran yang telah kita pelajari gitu. Dan apa saja sih materi yang akan saya sampaikan mengenai konsep belajar ini? Jadi di konsep belajar kali ini saya akan membahas mengenai pengertian belajar. Yang kedua mengenai teori-teori belajar. Yang ketiga mengenai metode-metode belajar. Dan yang terakhir adalah hasil-hasil belajar secara spesifik. Jadi seperti yang kita tahu, belajar kita itu hanya sebatas belajar paham gitu. Sebenarnya belajar ini kalau diteliti lebih lanjut, lebih spesifik, dan kita eksplor lebih dalam lagi, lebih dari itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari pengertian belajar. Apa sih belajar itu? Belajar adalah berubahnya perilaku, pengalaman, latihan yang membentuk sebuah kecakapan, kebiasaan, pengertian, minat, dan penyesuaian diri. Belajar adalah proses merubah tingkah laku dengan melakukan sebuah respon berbagai kegiatan seperti membaca, mendengar, berlatih, meniru, dan sebagainya. Oke, yang kedua kita lanjut ke teori belajar. Teori belajar itu ada apa saja? Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga ada teori konstruktif. Baik, setelah kita mempelajari mengenai teori-teori belajar, selanjutnya kita akan pelajari mengenai metode-metode belajar. Mengapa sih kita harus pelajari mengenai metode belajar ini? Kita harus mengenali metode belajar diri kita sendiri. Kenapa? Karena jika kita mengenali metode belajar diri kita sendiri, maka kita akan lebih tahu gimana sih cara yang cepat untuk kita belajar gitu. Karena kalau misalkan metode belajar yang kita lakukan salah dan tidak sesuai untuk diri kita sendiri, maka proses belajar tersebut akan jauh lebih lambat dalam penyerapan di dalam otak kita gitu, dari stimulus, respon, dan segala macamnya gitu. Jadi kita harus mengetahui dan mengenali metode belajar untuk diri kita sendiri. Oke, lanjut. Metode belajar itu ada 3. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditorial, yang ketiga ada kinestetik. Yang pertama, apa sih metode belajar visual itu? Jadi metode belajar ini gaya belajar yang didasari oleh teknik penglihatan. Lebih cenderung ke penglihatan gitu. Dia lebih mudah belajar melalui penglihatan. Oke, lanjut metode belajar yang kedua, yaitu metode belajar auditorial. Apa sih metode belajar auditorial ini? Jadi metode belajar ini lebih menekankan gaya belajar yang melibatkan indera pendengaran. Jadi orang-orang yang memiliki tipe belajar auditorial ini lebih suka mendengarkan daripada membaca. Jadi pendengarannya itu jauh lebih peka dan jauh lebih baik untuk menyerap sebuah pembelajaran gitu. Biasanya tipe auditorial ini lebih sering terdistraksi dengan keramaian, lalu pandai menirukan nada ataupun irama suara, kesulitan dalam mengerjakan tugas yang melibatkan visual. Lanjut yang ketiga, yaitu metode belajar kinestetik. Jadi metode belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar yang melibatkan gerakan gitu, seperti gerakan kaki, tangan, atau apapun gitu yang bisa membuat mereka lebih fokus dan lebih memperdalami sebuah pelajaran tersebut gitu. Ciri-cirinya apa sih tipe kinestetik ini? Jadi yang pertama itu suka belajar dengan metode praktik dan kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Untuk hasil belajar sendiri, biasanya pembelajar semakin bisa berpikir rasional, kreatif, dan kritis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.